Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama aku Devi Arya Ralifatul Fatma dari kelas 1F prodi D4 Akuntansi Manajemen nomor absen 9. Di sini aku akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Tugas ini aku buat untuk memenuhi tugas proyek akhir semester 1 tahun 2021 mata kuliah pengantar bisnis. Sebelum membahas materi, aku akan menyampaikan poin-poin materi yang akan dibahas. Poin pertama yaitu pengertian dan pentingnya manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Poin kedua, perekrutan. Poin ketiga, seleksi dan pelatihan. Dan terakhir yaitu poin keempat, pengembangan dan penilaian kerja. Mari kita bahas poin-poin materi tersebut satu persatu. Poin pertama yang akan dibahas yaitu pengertian dan pentingnya MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Secara umum, manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management adalah fungsi dari menarik, mengembangkan, dan mempertahankan para karyawan yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan aktivitas yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan-tujuan sebuah organisasi. Selanjutnya ada pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kurzweil tahun 1994. Sebagai suatu proses, manajemen sumber daya manusia didefinisikan bagian dari proses yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang kedua, sebagai suatu kebijakan, Jazz tahun 1987 menyatakan manajemen sumber daya manusia meliputi analisis dan evaluasi jabatan, perancangan jabatan, rekrutasi, seleksi, penempatan, dan orientasi penilaian prestasi, pelatihan dan pengembangan karir, kompensasi dan audit sumber daya manusia. Yang ketiga, menurut Stoner tahun 1925, manajemen sumber daya manusia meliputi penggunaan sumber daya manusia secara produktif dalam mencapai tujuan organisasi dan pemuasan kebutuhan pekerja secara individual. Yang keempat, menurut Shimamura tahun 1997, manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian belas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Yang kelima, De Seller tahun 1997 mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai suatu kebijakan dan praktek yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan aspek orang atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian. Yang terakhir yaitu yang keenam, menurut School et al. Tahun 1992 yang menyimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan penggunaan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu pentingnya manajemen sumber daya manusia. Dalam buku pengantar bisnis karya Eko Purwanto tahun 2020 halaman 60 tertulis bahwa saat ini manajemen sumber daya manusia sangat penting dilakukan. Sebab sumber daya manusia merupakan masalah perusahaan yang paling penting. Dikarenakan, pertama, yaitu sumber daya manusia menyebabkan sumber daya yang lain seperti bahan mentah, alat-alat kerja, mesin produksi, uang, dan lingkungan kerja dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, yaitu sumber daya manusia dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan, sehingga kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan sangat baik. Yang ketiga, melalui manajemen sumber daya manusia yang efektif,
manajer atau pimpinan diharuskan menemukan cara terbaik dalam mendaya gunakan orang-orang yang ada dalam lingkungan perusahaannya agar tujuan-tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Selain itu, Dewi Hanggraini tahun 2012 menyatakan manajemen sumber daya manusia penting dilakukan supaya para manajer tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan manusia, seperti yang pertama, mempekerjakan orang yang salah. Yang kedua, mengalami tingkat turnover yang tinggi akibat pengelolaan sumber daya manusia yang buruk. Yang ketiga, bekerja tidak optimal. Yang keempat, melakukan proses wawancara yang bertele-tele. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, organisasi menghadapi tuntutan dan pengadilan akibat praktik pengelolaan sumber daya manusia yang tidak memenuhi aturan hukum dan perundang-undangan. Selanjutnya pembahasan poin kedua, yaitu perekrutan. Perekrutan adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun dari luar untuk mengisi jabatan yang memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Bisnis dapat mengakses sumber internal maupun eksternal untuk mencari kandidat terbaik bagi pekerjaan tertentu. Sehingga proses rekrutmen ada dua cara. Yang pertama, melalui perekrutan internal. Sumber internal perekrutan merupakan karyawan perusahaan yang akan mengisi lowongan jabatan tertentu dengan memutasikan karyawan yang memenuhi kualifikasi. Proses pemenuhan kebutuhan karyawan ini dilakukan dengan cara promosi atau mutasi jabatan, pertukaran pekerjaan antara karyawan, dan sebagainya. Keuntungan pemenuhan kebutuhan karyawan dari dalam organisasi atau dari internal perusahaan yaitu karyawan sudah mengetahui budaya dan lebih cepat menyesuaikan dengan tuntutan organisasi. Sedangkan untuk kelemahannya adalah kurangnya kewibawaan karyawan yang dipromosikan dan kurang membuka kesempatan sistem kerja baru dalam perusahaan. Manfaat perekrutan internal yang bersumber dari internal perusahaan antara lain: A. Meningkatkan moral kerja dan kedisiplinan karyawan karena ada kesempatan promosi. B. Perilaku dan loyalitas karyawan semakin besar terhadap perusahaan. C. Biaya penarikan relatif lebih kecil karena tidak banyak tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses rekrutmen ini. D. Waktu penarikan relatif singkat karena perusahaan sudah kurang lebih mengetahui karakter-karakter pelamar kerja yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan, sehingga perusahaan cepat mengambil keputusan pelamar mana yang cocok pada posisi tersebut. E. Kestabilan karyawan lebih terjamin. F. Karyawan sudah mengetahui budaya organisasi, sehingga lebih cepat menyesuaikan dengan tuntutan organisasi. Cara kedua yaitu dengan perekrutan eksternal. Penggunaan sumber eksternal adalah penarikan karyawan dengan mengambil tenaga dari luar perusahaan, misalnya melalui kontrak penempatan tenaga kerja, lembaga pendidikan, referensi karyawan atau rekaan, serikat buruh, pencakapan dari perusahaan lain, nepotisme atau leasing, pasar tenaga kerja, atau iklan. Perekrutan sumber eksternal juga dapat melalui iklan surat kabar, iklan di radio dan televisi, bekerja sama dengan agen-agen penempatan negeri maupun swasta, perekrutan dari kampus dan magang, bank data karyawan pensiunan, serta pameran pekerjaan atau job fair. Banyak perusahaan menggunakan internet dalam proses perekrutan tenaga kerja. Mereka memiliki situs web yang menyediakan informasi umum tentang lowongan pekerjaan dan daftar posisi yang dibutuhkan. Para pelamar dapat mengisi resume mereka dan melamar posisi secara online. Perekrutan lewat internet merupakan cara yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih murah untuk menjangkau pasar tenaga kerja.
Menurut para pemberi kerja dan konselor karir, perekrutan secara online telah menjadi cara populer untuk menemukan kandidat yang memenuhi syarat. Priyono, tahun 2010, memaparkan keuntungan penggunaan sumber eksternal, yaitu kewibawaan pejabat relatif baik dan kemungkinan dibukanya sistem kerja baru. Sedangkan kelemahannya antara lain: A. Prestasi karyawan lama cenderung turun. B. Biaya penarikan lebih besar. C. Waktu relatif lama. D. Turnover cenderung meningkat. Dan yang terakhir yaitu E. Perilaku dan loyalitasnya belum diketahui. Slide PowerPoint di samping memperlihatkan rangkaian proses rekrutmen yang efektif dan optimal. Sebelum menerapkan proses perekrutan, manajer sumber daya manusia harus melalui proses perencanaan sumber daya manusia dan mengembangkan rencana penempatan tenaga kerja berdasarkan strategi kompetitif perusahaan, seperti struktur perusahaan, kebijakan perusahaan, rencana ekspansi, dan budget. Selain itu juga sesuai standar, yaitu dengan mereka memperkirakan jumlah karyawan yang dibutuhkan perusahaan dan menentukan jenis keterampilan yang sesuai untuk melaksanakan berbagai rencana perusahaan. Manajer sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menyesuaikan karyawan perusahaan dengan permintaan yang meningkat di pasar baru, mengurangi biaya penyebab PHK karyawan, dan mengadaptasi teknologi baru. Mereka mengembangkan rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk mengidentifikasi jumlah yang tepat dari karyawan yang memenuhi syarat. Selanjutnya, barulah proses perekrutan atau rekrutmen dilakukan sesuai dengan kebijakan dari perusahaan, baik dari sumber internal maupun sumber eksternal. Tahapan setelah rekrutmen yaitu proses seleksi. Pelamar diseleksi sesuai dengan kriteria yang sudah direncanakan oleh perusahaan sebelumnya. Pembahasan berikutnya adalah poin ketiga, yaitu seleksi dan pelatihan. Seleksi merupakan kelanjutan dari proses penarikan atau rekrutmen. Sebelum melakukan proses seleksi pekerjaan, harus dilakukan proses perekrutan yang efektif terlebih dahulu. Jeder tahun 1981 menyatakan bahwa seleksi adalah suatu proses dengan mana calon karyawan dibagi ke dalam dua bagian, yaitu yang akan diterima dan ditolak. Sedangkan Stoner tahun 1978 menyatakan bahwa proses seleksi meliputi penilaian dan penetapan di antara calon pengisi jabatan. Dari dua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seleksi adalah suatu kegiatan yang memilih dan menentukan calon karyawan untuk disetujui atau ditolak sebagai pegawai berdasarkan spesifikasi jabatan yang dibutuhkan. Seleksi pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang ada atau sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Menurut Priyono tahun 2010, sistem dan prosedur seleksi harus berasaskan efisiensi uang, waktu, dan tenaga, dan bertujuan untuk memperoleh karyawan yang terbaik dengan penempatan yang tepat. Priyono tahun 2010 juga menjabarkan bahwa seorang pelamar kerja akan dinilai berdasarkan beberapa kualifikasi yang bertujuan untuk mendapatkan karyawan sebagai berikut. Yang pertama, berkualitas dan potensial. Kedua, jujur dan disiplin. Ketiga, cakap, terampil, dan bergairah dalam bekerja. Keempat, memenuhi persyaratan undang-undang perburuhan. Kelima, dapat bekerja sama. Keenam, dinamis dan kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Ketujuh, loyalitas dan berdedikasi, dapat bekerja secara mandiri, serta memiliki budaya malu. Seleksi ada dua macam, yaitu yang pertama,
Successive Harvest adalah sistem seleksi yang dilaksanakan berdasarkan uraian testing, yakni jika pelamar tidak lulus pada suatu testing, maka ia tidak boleh mengikuti testing berikutnya, dan pelamar tersebut dinyatakan gugur. Yang kedua, secara compensatory approach adalah sistem yang dilakukan di mana si pelamar mengikuti seluruh testing, kemudian dihitung nilai rata-rata tes apakah mencapai standar atau tidak. Pelamar yang mencapai nilai standar dinyatakan lulus, sedangkan pelamar yang tidak mencapai standar dinyatakan gugur atau tidak diterima. Menurut Sirkula halaman 19. Berikut langkah-langkah dalam proses seleksi. Pertama, seleksi surat-surat lamaran pekerjaan dari pelamar, yaitu mengelompokkan surat-surat lamaran yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat. Kedua, pengisian blanko atau formulir lamaran yang harus diisi sesuai keadaan pelamar yang sebenarnya, karena formulir ini akan digunakan referensi pelamar dan akan dipertimbangkan sesuai prosedur perusahaan. Ketiga, pemeriksaan referensi, yaitu referensi tentang karakter pelamar melalui orang terdekat pelamar dan latar belakang atau pengalaman kerja pelamar. Keempat, wawancara pendahuluan. Percakapan formal dan mendalam untuk mengevaluasi hal apa saja yang dapat dipertimbangkan dalam diterima atau tidaknya seorang pelamar. Kelima, tes-tes penerimaan. Berguna untuk menilai kesesuaian antara kemampuan, pengalaman, kepribadian pelamar, dan persyaratan jabatan. Keenam, tes psikologi, yaitu proses menguji dan mengukur kemampuan mental pelamar apakah sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Biasanya terdiri atas tes kecerdasan, tes kepribadian mental, tes bakat, tes kecocokan pekerjaan, serta antusias mengerjakan pekerjaan, dan tes prestasi. Ketujuh, tes kesehatan. Seleksi ini mengharuskan pelamar menunjukkan informasi kesehatannya sesuai keadaan yang dialami, melalui surat dokter, maupun pemeriksaan secara langsung oleh dokter yang dituju oleh perusahaan. Kedelapan, wawancara akhir dengan atasan langsung, yaitu orang yang bertanggung jawab atas para karyawan baru. Oleh karena itu, pendapat dan persetujuannya harus diperhatikan untuk penerimaan final. Yang terakhir, yaitu yang ke-9, memutuskan diterima atau ditolaknya seorang pelamar. Dalam langkah terakhir ini ada dua hal penting yang harus dilakukan, yaitu pelamar yang ditolak diberitahu tentang penolakannya, dan dokumen lamaran dari pelamar yang diterima perlu disimpan dengan baik. Pembahasan selanjutnya adalah pelatihan. Pelatihan sumber daya manusia merupakan suatu aktivitas untuk mendidik karyawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Dua kategori utama pelatihan, yaitu tahapan-tahapan mulai menilai kebutuhan organisasi, merumuskan tujuan program, isi program, dan prinsip-prinsip pembelajaran, dan mendesain lingkungan pembelajaran yang kondusif dan nyaman dalam pelatihan. Bond dan Kurz tahun 2008 memaparkan bahwa karyawan melakukan proses pelatihan agar dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri menghadapi peluang kerja baru. Pelatihan adalah sebuah investasi yang baik dari perspektif karyawan. Sebuah perusahaan seharusnya memandang pelatihan bagi karyawan sebagai proses yang terus berlanjut dalam perusahaannya. Metode pelatihan dapat dibagi dalam dua kategori utama, yaitu yang pertama, pelatihan di tempat kerja atau on-the-job training. Sebuah metode instruksional pelatihan yang mempersiapkan karyawan untuk bekerja di bawah pengawasan karyawan yang telah berpengalaman. Variasi dari pelatihan di tempat kerja adalah program pelatihan magang. Seorang karyawan mempelajari sebuah pekerjaan dengan menjadi asisten dari karyawan yang telah dilatih. Yang kedua, pelatihan di luar tempat kerja atau off-the-job training.
berupa program pelatihan di ruang kelas dan pelatihan berbasis komputer, termasuk pemberian instruksi di ruang kelas seperti kuliah, konferensi, menggunakan alat bantu audiovisual, instruksi komputer, serta mesin-mesin khusus yang membutuhkan keahlian yang tinggi. Banyak perusahaan menggantikan pelatihan di ruang kelas dengan program pelatihan berbasis komputer. Program ini menghemat dana pemberi kerja, sebab mengurangi biaya perjalanan dan waktu karyawan untuk meninggalkan tempat kerjanya. Munia Alteza tahun 2011 berpendapat bahwa manfaat pelatihan sumber daya manusia antara lain: yang pertama bagi karyawan, yaitu 1. Meningkatkan kemampuan mengerjakan suatu pekerjaan. Yang kedua, menunjang perkembangan karir dan pengembangan keterampilan di masa mendatang. Yang kedua bagi perusahaan, yaitu 1. Merupakan investasi jangka panjang untuk sukses dalam bisnis melalui orang-orang yang ahli di bidangnya. Pembahasan terakhir yaitu poin keempat, pengembangan dan penilaian kinerja. Pertama, membahas pengembangan terlebih dahulu. Brown dan Kurz tahun 2008 menyatakan, program pengembangan manajemen memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas pengetahuan karyawan. Isi program pengembangan manajemen mencakup berbagai isu yang dihadapi perusahaan, seperti benchmarking atau tolak ukur terhadap kinerja karyawan perusahaan, dan meneliti praktik-praktik terbaik dari perusahaan terbaik untuk menetapkan standar kinerja. Para pengajarnya mungkin para eksekutif perusahaan. Para manajer didorong untuk menerima konsultasi dari pelatih manajemen eksternal yang dapat membantu untuk meningkatkan keahliannya. Bahkan di slide PPT samping merupakan cara pengembangan karyawan yang dapat dilakukan menurut Brown dan Kurz tahun 2008, yaitu pertama, melalui pendidikan dan latihan rutin. Kedua, promosi. Dan yang ketiga, mutasi. Pendidikan dan pelatihan dilakukan supaya karyawan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Promosi digunakan untuk pengembangan karyawan, karena promosi adalah pemindahan karyawan ke tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan mutasi adalah perpindahan seseorang karyawan dari satu unit ke unit lain tanpa mengubah jenjang. Adanya mutasi diharapkan supaya karyawan memiliki multiple skill. Adanya pengembangan karyawan yang baik melalui pendidikan dan pelatihan. Promosi ataupun mutasi akan memotivasi karyawan untuk memiliki kinerja yang baik, sehingga dapat memaksimalkan penilaian prestasi kerja. Selanjutnya, pembahasan penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau performance appraisal adalah sebuah evaluasi kinerja dari pekerjaan karyawan dengan membandingkan antara hasil aktual dengan hasil yang diinginkan. Berdasarkan hasil evaluasi ini, manajer membuat keputusan objektif tentang kompensasi, promosi, perlunya pelatihan tambahan, transfer, dan pemutusan hubungan kerja. Mengevaluasi kinerja para karyawan dan mengkomunikasikan perspektif akan kekuatan dan kelemahan mereka merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas dan laba perusahaan. Beberapa perusahaan melakukan penilaian untuk rekan sekerjanya, sementara perusahaan lainnya menawarkan karyawan untuk memberikan penilaian kepada para pengawas atau supervisor dan manajer. Salah satu jenis metode penilaian kinerja adalah penilaian kinerja 360 derajat. Penilaian kinerja 360 derajat
Penilaian ini adalah proses mengumpulkan umpan balik dari panel penilaian yang terdiri dari 8 sampai 12 orang, termasuk rekan kerja, pengawas, anggota tim kerja, bawahan, dan terkadang pelanggan. Tujuannya adalah mendapatkan umpan balik sebanyak mungkin dari berbagai perspektif. Namun, pendekatan penilaian kinerja ini cenderung karyawan maupun manajer akan menambah pekerjaan dengan setiap orang harus memberikan penilaian setidaknya 20 orang dan harus menghadapi tumpukan dokumen pekerjaan. Karena evaluasi tidak menyatukan identitas, staf yang terlibat dapat menggunakannya untuk niat buruk dengan mengambil keuntungan dalam perselisihan pribadi. Sistem penilaian kinerja 360 derajat tampaknya semakin populer. Menurut survei terhadap berbagai perusahaan besar di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa sebagian besar menggunakan sistem penilaian dengan banyak penilai dan meningkat hingga 40% tahun 1995. Di unit parcel service atau UPS, manajer menerima penilaian 360 derajat setiap 6 bulan. Rekan kerja, karyawan, dan supervisor mengevaluasi para manajer mengenai kepemimpinan, fokus terhadap pelanggan, keahlian interpersonal, serta pengetahuan tentang masalah bisnis dan keuangan. Dan sistem UPS secara otomatis menyederhanakan proses dan mengurangi waktu untuk penilaian kinerja. Untuk memastikan penggunaan umpan balik dengan tepat, Departemen Sumber Daya Manusia UPS terlebih dahulu memberikan pelatihan kepada para karyawan tentang tujuan dan penggunaan evaluasi kinerja. Munia Alteza tahun 2011 berpendapat bahwa manfaat penilaian kinerja yaitu 1. Mengetahui efektivitas kerja seseorang. 2. Sebagai dasar untuk memberikan kompensasi dan hukuman bagi karyawan. Munia Alteza tahun 2011 juga menyatakan penilaian kinerja mencakup tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut. 1. Penetapan standar prestasi. 2. Mengkomunikasikan standar prestasi. 3. Mengukur prestasi. 4. Mendiskusikan hasil pengukuran dengan karyawan. 5. Mengambil tindakan koreksi. 6. Menggunakan hasil evaluasi untuk mengambil keputusan. Sekian presentasi yang dapat aku sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat. Jika ada salah kata dalam pengucapan saat presentasi, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.